Halo Sobat Kreatif, selamat datang di video kita hari ini, di mana kita bakal bedah tuntas fenomena yang lagi viral di ruang publik dan dunia usaha Indonesia, Warung Madura 24 jam. Ini bukan sekadar warung biasa, tapi sudah jadi fenomena sosial yang bikin minimarket modern ikut gerah. Warung Madura bukan cuma sekadar warung kelontong biasa. Ini toko kecil yang umumnya buka 24 jam non-stop setiap hari, tanpa jeda, dimiliki oleh pengusaha perantau, khususnya dari Pulau Madura, menjual bermacam kebutuhan sehari-hari, sembako, snack, minuman, rokok, pulsa, bahkan sering ada eceran bensin. Konon, justru karena barang jualannya nyampur, lengkap, dan buka terus, warung ini jadi favorit banyak orang di luar jam minimarket tutup. Minimarket, modern retail. Sebelum kita bahas keunggulan warung, ada baiknya kita pahami dulu gambaran minimarket modern di Indonesia. Modern retail seperti Indomaret dan Alfamart sudah tersebar luas. Indomaret plus or minus 13.900 outlet, Alfamart plus or minus 11.115 outlet. Total minimarket modern dan convenience store sekitar 28.000 outlet di seluruh Indonesia. Mayoritas minimarket ini tidak boleh buka 24 jam karena aturan jam operasional di banyak daerah. Sementara warung tradisional tidak terikat aturan tersebut. Grafik batang, jumlah outlet minimarket modern di Indonesia. Toko jumlah outlet Indomaret 13, 900 Alfamart 11, 115 lainnya, 3.000 total, 28.000. Kamu bisa visualisasikan pakai animasi batang naik satu persatu. Diagram perbandingan pendapatan estimasi, Warung Madura, 3 juta rupiah per jam hari, minimarket modern, lebih tinggi, jauh di atas 3 juta rupiah per jam hari, seluruh gerai. Catatan, nominal minimarket di atas bersifat estimasi umum, berdasarkan laporan bisnis modern retail versus warung. Bukan data resmi per outlet. Kenapa warung-warung kecil ini tetap eksis? Bahkan ketika minimarket makin banyak, ini dia nilai plusnya. Pertama, jam operasional fleksibel. Buka non-stop. Warung Madura buka 24 jam, yang artinya bisa melayani pembeli di luar jam minimarket tutup. Pelanggan yang nongkrong malam, pekerja shift, atau orang butuh rokok atau pulsa tengah malam, punya tempat belanja. Ini memberikan mereka porsi pasar ekstra yang minimarket tidak selalu tangkap. Kedua, model usaha yang adaptif. Dekat dengan warga Warung Madura, sering punya resep dagang sendiri, bukan sekadar jualan stok yang sama dengan minimarket. Lokasinya di area pemukiman, gang kecil, atau pinggir jalan yang sering dilewati orang. Interaksi langsung dengan pembeli terasa lebih personal ketimbang retail besar. Kalau minimarket itu lebih rapi, modern, dan nyaman, Warung Madura punya sentuhan manusiawi yang bikin pelanggan betah nongkrong. Sri, peran sosial dan ekonomi lokal. Menurut penelitian, keberadaan Warung Madura menguatkan solidaritas komunitas lokal, menjadi tempat interaksi sosial, menyediakan pekerjaan UMKM, jadi alternatif retail yang tetap hidup di lingkungan masyarakat. Ini bukan soal bertahan saja, tapi soal eksistensi UMKM tradisional dalam pasar modern. Tak semuanya mulus. Fenomena ini juga menimbulkan beberapa perdebatan, keluhan minimarket karena dianggap kompetitif tidak adil. Regulator sempat diimbau membatasi buka 24 jam, meskipun aturan jam operasional hanya berlaku untuk minimarket modern. Isu keamanan dan risiko buka non-stop juga sering disebutkan sebagai concern masyarakat. Diagram Venn, Warung Madura versus minimarket modern visual, bisa menunjukkan area tumpang tindih seperti barang, kebutuhan sehari-hari. Pelayanan buka 24 jam lebih kuat di warung. Fasilitas dan kenyamanan lebih kuat di minimarket ini membantu audiens melihat perbedaan secara elegan. Sobat, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini? Warung Madura 24 jam bukan sekadar jadi pesaing minimarket. Mereka juga jadi simbol kreativitas usaha kecil dalam menghadapi dominasi retail besar. Mereka menawarkan akses yang selalu buka, keakraban dengan pelanggan, kontribusi terhadap ekonomi lokal, dan meskipun minimarket modern punya keunggulan dalam manajemen dan fasilitas, warung kecil tetap punya ceruk pasar yang kuat, terutama di komunitas lokal dan kebutuhan mendadak. Nah, itu dia pembahasan lengkap soal fenomena Warung Madura 24 jam di Indonesia.
dari sejarah, data pembanding, sampai keunggulan dan tantangannya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.